Di negeri para raksasa itu, keadaan di sana sedang tidak baik-baik saja. Pola ini sama seperti Wano, di mana di awal arc juga negeri tersebut sedang dalam keadaan yang buruk. Seperti yang kita tahu, pada setiap arc selalu ada konflik yang membuat Luffy dan kawan-kawan ikut terlibat. Berhubung arc Elbaf adalah arc kedua dalam saga terakhir, maka konflik yang terjadi di sana lebih besar dari arc sebelumnya. Konflik di dalam internal kerajaan Elbaf ini hanya tahapan awal dari kerusuhan di arc Elbaf, dan setelah itu pun ada lagi konflik tambahan yang disebabkan oleh pihak luar. Namun tentu pertempuran besar tidak hanya terjadi di Elbaf saja, melainkan pada saat yang hampir bersamaan ada juga pertempuran lain di tempat yang berbeda. Lokasi dari pertempuran itu adalah di Pulau Hachinosu. Insiden yang terjadi di markas bajak laut Kurohige itu juga tidak kalah seru dibanding insiden yang terjadi di Pulau Elbaf. Beberapa waktu yang lalu, Garp melancarkan serangan ke Pulau Hachinosu dengan tujuan untuk menyelamatkan Koby. Koby pun berhasil selamat, tapi sebagai gantinya, Garp mengorbankan diri sehingga dia terluka parah dan hilang kabar. Tentu sang pahlawan angkatan laut yang legendaris itu saat ini masih hidup dan ditahan di salah satu sel di penjara Pulau Hachinosu. Memang Kurohige memiliki rencana besar untuk menggunakan Garp sebagai tahanan. Diketahui sebelumnya, dia berniat bernegosiasi dengan pemerintah dunia dan angkatan laut menggunakan Koby sebagai alat tukar. Kurohige tadinya ingin mengembalikan Koby dengan syarat pemerintah dunia mau menjadikan Pulau Hachinosu sebagai negara resmi. Nah, pada saat ini dengan adanya Garp yang ditahan di Pulau Hachinosu, maka Kurohige memiliki tahanan yang jauh lebih berharga dibanding Koby. Kurohige pasti semakin percaya diri untuk mencoba merealisasikan rencana tersebut. Kurohige akan bernegosiasi dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. Bila mereka ingin Garp dikembalikan dengan selamat, maka status Pulau Hachinosu harus diubah menjadi sebuah negara di mana Kurohige adalah rajanya. Banyak keuntungan yang bisa Kurohige dapatkan dari hal ini. Karena jika Pulau Hachinosu statusnya diubah menjadi negeri atau kerajaan, maka Kurohige yang menjadi raja negeri Hachinosu bisa menghadiri acara referee di Marijois. Nah, ketika Kurohige bisa datang ke acara referee itu, rencana selanjutnya pun bisa dijalankan, yaitu penyusupan Devon yang menyamar menjadi Saturn ke ruangan kastil Pangea yang ada di Marijois. Rencana ini sudah dimulai sejak Devon menyentuh Saturn di Pulau Egghead, dan kini Kurohige menggunakan Garp yang sedang ditahan sebagai alat tukar untuk bernegosiasi dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. Lewat Denden Mushi, Shanks berbicara dengan Kurohige. Dia memperingatkannya agar menyerahkan Garp saja kepada angkatan laut. Shanks memang menaruh perhatian khusus terhadap bajak laut Kurohige, sehingga Shanks mulai menghubungi Kurohige melalui Denden Mushi. Ditambah lagi, Pulau Hachinosu merupakan pulau para bajak laut, di mana banyak bajak laut random yang bisa singgah dan berpesta sesukanya di sana. Maka bukan hal sulit bagi bajak laut Akagami memasukkan mata-mata milik mereka ke Pulau Hachinosu agar bisa memantau pergerakan Kurohige secara langsung. Kurohige bahwa Garp bukan angkatan laut biasa. Dia adalah pahlawan legendaris angkatan laut yang memiliki banyak rekan-rekan kuat. Di masa ini pun banyak angkatan laut bahkan penjahat sekalipun yang mengagumi kehebatan Garp, sehingga tidak akan mengherankan jika banyak pihak lain yang akan mencoba menyelamatkan Garp. Selain itu, keluarga Garp juga adalah orang-orang yang sangat berpengaruh. Anak dari Garp adalah Monkey D. Dragon yang merupakan pemimpin dari pasukan revolusi. Sedangkan cucunya adalah Monkey D. Luffy, seorang Yonko baru yang telah mengalahkan Kaido di Wano Kuni dan juga mengalahkan Admiral Kizaru di Pulau Egghead. Luffy juga mampu lolos dari 5 Gorosei sekaligus, sehingga orang seperti Luffy tidak akan ragu untuk menerobos Pulau Hachinosu. Shanks mengatakan ini kepada Kurohige bukan karena dia peduli kepada Kurohige, melainkan agar fokus petualangan Luffy di Pulau Elbaf tidak terganggu. Shanks khawatir jika Luffy mengetahui soal Garp yang ditahan oleh Kurohige ini, fokus Luffy menjadi terganggu dan Luffy terbawa emosi dan dengan gegabah menyerang Kurohige tanpa persiapan. Jadi peringatan Shanks kepada Kurohige ini sebenarnya demi Luffy juga. Namun Kurohige tetap denial. Dia tidak peduli dengan semua yang dikatakan oleh Shanks. Dia akan tetap menjalankan rencananya untuk menggunakan Garp sebagai alat negosiasi kepada pihak pemerintah dunia dan angkatan laut. Shanks yang mendengar itu pun hanya tersenyum dan lagi-lagi memperingatkan Kurohige bahwa itu sia-sia saja. Pemimpin tertinggi pemerintah dunia yang sebenarnya tidak akan mau menerima penawaran dari penyandang di seperti Kurohige, karena pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu adalah musuh alami para penyandang di. Perkataan Shanks ini merujuk pada Im Sama. Shanks sudah tahu bahwa Im Sama tidak akan menyetujui kesepakatan dari Kurohige. Kemudian Shanks pun hendak menutup Denden Mushinya, tapi sebelum itu dia bilang kepada Kurohige untuk memikirkan kembali apa yang Shanks ucapkan. Setelah itu Kurohige pun mulai menghubungi pihak pemerintah dunia serta angkatan laut dan menawarkan kesepakatannya itu. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Shanks. Pihak pemerintah dunia dan angkatan laut menolak penawaran ini. Im Sama sebagai pemimpin pemerintah dunia memusuhi para penyandang di. Jadi dia tidak mungkin mau bersepakat dengan penyandang di seperti Kurohige hanya demi menyelamatkan penyandang di lain seperti Garp. Dengan begitu, Im Sama memerintahkan Gorosei untuk menolak tawaran tersebut. Angkatan laut pun tidak boleh protes dengan keputusan dari pemerintah dunia ini. Lagi pula, pergerakan Garp ke Pulau Hachinosu itu atas keinginan pribadi, bukan misi resmi dari angkatan laut. Jadi, angkatan laut harus sepakat dengan keputusan pemerintah dunia untuk menolak penawaran Kurohige. Kurohige pun kaget dengan penolakan ini dan berkata dalam hati, "Aku sangka Kenbun Chokuhaki milik Shanks bisa melihat sampai sejauh ini." Kurohige pun tertawa dan berkata kepada para anak buahnya untuk segera mengubah rencana, karena rencana menjadikan Garp sebagai alat tukar dan memikirkan rencana lain, dan hanya tersisa satu hal menguntungkan yang bisa Kurohige lakukan terhadap Garp. Dia akan
menghubungi Cross Guild untuk menukar Garp dengan hadiah karena telah dikonfirmasi bahwa Cross Guild memberi bounty untuk Garp berlogo 3 mahkota atau senilai dengan 3 miliar berry. Kurohige pun langsung menghubungi pihak Cross Guild untuk menyerahkan Garp dan ditukar dengan hadiah. Crocodile yang mengangkat panggilan itu pun menyetujui kesepakatan Kurohige, tapi memberi syarat agar Kurohige menyerahkan Garp dalam keadaan hidup-hidup. Pihak Cross Guild memiliki rencana tersendiri terhadap Garp. Kurohige setuju-setuju saja, tapi dia tidak mau membawa Garp ke Pulau Karaibari karena terlalu beresiko untuk membawa Garp dalam perjalanan laut. Dia ingin pihak Cross Guild saja yang datang ke Pulau Hachinosu. Crocodile pun menyanggupi permintaan dari Kurohige itu. Dia bersama dengan Mihawk dan Buggy akan pergi ke sana. Crocodile pun mulai mengungkap rencananya kepada Mihawk dan Buggy. Jadi rencananya adalah Crocodile ingin membawa Garp hidup-hidup dari Pulau Hachinosu. Lalu dia ingin melakukan penawaran kepada angkatan laut tanpa sepengetahuan pemerintah dunia. Penawarannya adalah menukar Garp dengan beberapa tahanan Impel Down. Crocodile berniat merekrut Doflamingo dan Edward Weevil yang sama-sama merupakan seorang mantan Shichibukai. Tawaran dari Cross Guild ini pasti disetujui oleh angkatan laut karena tentu sangat menguntungkan bagi angkatan laut untuk bisa mendapatkan kembali marinir sekuat Garp yang hanya ditukarkan dengan Doflamingo dan Edward Weevil saja. Kelompok Cross Guild pun mulai berangkat menuju ke Pulau Hachinosu. Tanpa mereka semua ketahui, ternyata ada segelintir orang dalam angkatan laut yang sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan Garp tanpa harus membebaskan tahanan penting seperti Doflamingo dan Weevil. Rencana tersebut diinisiasi oleh Sengoku dan Suru sebagai rekan seperjuangan Garp sejak dulu. Dua orang itu merupakan pengatur strategi yang sangat handal sehingga mereka telah mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat matang. Mereka bekerja sama dengan pasukan Sword. Dari sana diketahui juga bahwa pasukan Sword tidak hanya terdiri dari marinir muda yang telah kita ketahui saja, melainkan ada pula para marinir senior hebat yang tergabung dalam organisasi tersebut. Mereka juga meminta bantuan dari Fujitora karena Sengoku dan Fujitora memang terlihat memiliki hubungan pertemanan yang baik. Kurang lebih pola pikir Sengoku dan Fujitora soal keadilan itu hampir sama. Tak lupa juga mereka mengajak para marinir di luar Sword yang mengagumi kisah kepahlawanan Garp dan juga bersedia bergerak dalam misi rahasia ini. Setelah persiapan beres, mereka pun melancarkan serangan besar-besaran ke Pulau Hachinosu. Serangan kejutan itu dilakukan ketika pihak Cross Guild hendak bertransaksi dengan pihak bajak laut Kurohige. Saat pertempuran terjadi, keadaan Garp juga sudah cukup membaik. Dia telah mendapatkan waktu istirahat yang lumayan lama sejak ditangkap. Garp bukan seorang pengguna buah iblis, sehingga dia tidak bisa dilemahkan dengan borgol atau penjara apapun. Tidak ada satupun benda di dunia ini yang bisa meredam haki. Jadi kesempatan untuk Garp bisa meloloskan diri dari sana menjadi semakin besar. Pada akhirnya, pihak bajak laut Kurohige maupun pihak Cross Guild sama-sama tidak bisa mendapatkan keuntungan karena Garp bisa meloloskan dirinya sendiri. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1125. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.